Gak pakai dahak dong, hey. Actionnya gitu amat nih. Kaget jadinya kan. Hari ini kita mau nyanyi sesuatu yang agak mellow. Udah dong. Kan udah di action barusan. Oh, iya. Kita mellow-mellowan dulu nyanyinya. Ya. Ini lagu yang dinyanyikan ada kali 20 tahun yang lalu ya, Son, lebih ya. Yes, ini Anaknya penyanyinya udah married, anaknya udah punya anak lagi. Udah punya anak lagi. Ini penyanyi orang Sunda namanya Krisnayadi ya. Pak Krisdayanti, Pak. Krisdayanti. Tahu nggak? Ini tuh gue pernah salah sebut. Hah? Pasangan yang nyanyi lagu ini gue kira Nanang Krisnayadi. Ternyata Anang Krisdayanti. Oh. Kan sekebacanya, Not. Lu mah nama orang diganti-ganti, kacau. Apa Nanang Krisnayadi? Untung nggak Nanang Sutisna. Itu mah asa jadi Sulenya Sutisna. Menghitung hari, Detik demi detik, masaku nanti akankah ada jalan cerita, kisah yang panjang, menghitung hari. Karena kita di Komsos Kabupaten Bandung harus ada rohaninya dong. Mendadak ini jadi lagu religius. Ya. Menghitung hari, Senin sampai Minggu, Selasa lalunya Rabu abu. Ya benar juga. Benar, masuk. Kamisnya putih, Jumatnya agung, Sabtunya malam Paskah. Minggu Paskah, Minggunya Paskah, pekan suci itu namanya. Mantap. Bilang saja pada semua. Berasa dilapor. Aku ingin ke gereja. Bagian pecah suara sih kita gampang. Jago. Tadi lirik udah janjian, perasaan hancur. Kita tuh rusak di memori, no. Ya memori ya, betul ya. Jadi kalau pecah suara gampang, memori itu agak susah. Kena damage kami ini kan. Dan hari ini kita bersama dengan Pastor Fabi. Yeay. Kalau yang ini gak akan pernah lupa, ya kan? Betul. Pastor yang pernah masuk majalah Playboy. Selalu kita angkat terus. Iya. Buat clickbait biar naik viewers kita. Antara memang itu adalah prestasi atau aib. Pastor Fabi apa kabar? Baik. Sehat-sehat Pastor ya. Sehat. Pastor tadi kita nyanyi di awal nih ya, Iya. Pekan Suci. Apa aja sih, tolong dikoreksi takutnya kita salah. Dimulainya tuh Rabu apa Senin sebenarnya, Pastor? Eits. Pekan sucinya ya. Ketahuan bukan Iya. Katolik nih. Kan ada Minggu Palma. Mulai Minggu berarti hari mulai Oke, Minggu. mundur lagi nih. Mundur. Minggu Palma, saat Iya. digeluk-gelukan. Iya. Oke, dari Minggu nih berarti ya, Iya. Minggu Palma. Iya. Seninnya Seninnya kosong. ada aktivitas apa sih, Pastor? Iya. Atau memang gak ada? Ada, itu kita Kan apa pekan. Ya, itu kita tuh seperti rekoleksi atau macam begitu ya. Rekoleksi itu? Pastor? Rekoleksi itu berarti kita mundur dulu ya dari kehidupan sehari-hari ya. Oke. Untuk merefleksikan bahwa hidup kita ini supaya tidak material saja tapi lebih rohani gitu loh. Oh, ya, itu Tam. ke diri sendiri maksudnya? Sendiri. Refleksi diri. Iya. Oh, gitu. oke. Bisa ya? Ya. Bukan refleksi gini. Kalau diri member sendiri. Zen gini nih. Iya, maaf. Iya, itu dia. Dan Selasa itu kita menyebutnya itu hari apa Yudas Iskariot ya. Oh, Hari wah. pengkhianatan gitu ya. Oh, itu di ada Selasa. tradisi ya. Itu saat Yudas menjual Iya, itu jual 30 keping Yesus itu. 30 Oh, keping itu Selasa. Mm-mm. Maksudnya ada peringatan khusus di Selasa? Enggak lah secara apa namanya Liturgi ritual nggak ada. makanya Oke. kalau umat sih kayak kita nih umat awam ya, maksudnya biasa habis Minggu Palma Seninnya biasa Biasa ngantor. aja. gitu. Nggak ada kegiatan Iya, khusus. kayak gitu. Di Selasa gereja pun juga. tidak ada kegiatan khusus. Senin dan Selasa ini? Tidak ada. Tidak ada. Ya, misa harian sih ada ya. Hanya Oh, yang oke. secara khusus kayak Minggu Palma yang khusus enggak ada. Oke. Ya. Dan Rabu Rabu Abunya Abu. juga bukan di Pekan Suci sebenarnya.
Betul ya Pastor ya? Jadi jeda seminggu dulu nih. Ada. Oke. Jadi Senin, Selasa, Rabu belum ada Rabu abu nih. Ah kan gini Son, Rabu abu itu kan duluan nih biasanya. Oke, ya. Baru nanti pekan suci, Minggu Palma. Oh, Senin, Selasa, Rabu urutannya kosong, gitu. Kamis putih, Jumat agung, malam Paskah. Jadi Rabu Ya, abu ya, tuh ya. sebelum Minggu Palma. Ya tadi kan menyebut hari-hari suci Iya, tadi iya, ya. iya. Hari Minggu Palma tuh menurut saya penting kok nggak disebut gitu maksud saya. Oh, Ya, gitu ya. sengaja Gitu. biar Iya. pastor yang negur Iya, kami. Itu benar. kan viewer naik kalau Iya. kayak gitu. No di Sony Minggu Palma nggak disebut gitu. Iya. Kita pengen banyak yang komen kok. Bosan pastor jadi orang bener terus. Jadi sebenarnya diawali dari Rabu abu, Minggu Palma. Ya gitu. Baru kemudian masuk nanti ke Kamis Iya, Putih, Jumat iya, Agung, iya, Sabtu malam Paskah dan Iya, Minggu iya. Paskah. Tapi Son, Ya. FYI ya. Kayak nama balsam tapi son. Iya juga. Oleskan, ya. tapi Son. Apitson. Nih, Rabu abu Ya. sampai Minggu Palma jedanya panjang, Pastor bener Iya, nggak? ya, itu kan Oh, gitu. Ah, membuka Sony perlu 40 kasih hari paham, kan. Pastor, kasih paham. Iya, iya. Ya. Jadi gimana Pastor nih? Masanya tuh kenapa dibilang pekan? Tapi sebenarnya durasinya bukan satu pekan ya. Ya, kalau yang tadi pekan suci kan mulai dari Minggu Palma sampai Paskah tadi Paskah, ya, yang betul. disebut paling penting-penting tadi hari-hari Oh, oke. penting tadi ya. Mm-mm. Tapi kalau Rabu Abu kan membuka seluruh masa puasa itu. Prapaskah Oh, itu. 40 hari Oke, Prapaskah itu, Oke. gitu ya. Jadi bukan di 40 Rabu hari. dalam masa pekan itu ya Iya, sebelumnya. bukan. Ya, Oke. ya, ya. Ini gue masih baik nih, Son, belum dijebak lu ya. Ya, masih dikasih arahan Iya. ya. Kalaupun aku dijebak ya kan aku nggak tahu apa-apa. Jadi nggak salah. Jadi memang kita semua nih umat sekalian Ya. kita memang mau memasuki masa Prapaskah yang mana kita akan mengawali juga masa pantang dan puasa. Begitu Pastor Ya, Fabi betul ya? Oke, ini obrolannya akan luas nih, Pastor. Hmm. Selain nanti kita khusus di Rabu abunya, Betul. nanti juga kita akan coba singgung tentang puasanya itu sendiri, Ya, persiapan ya, masa ya. Prapaskah. Ya, Nah, ya. untuk umat sendiri sebenarnya kita secara individu nih, Pastor. Hmm. Ya. Sejak kapan kita harus mulai mempersiapkan sampai nanti ujungnya adalah masa Paskah wafatnya Tuhan Yesus nih. Kita harus persiapannya dari kapan sih, Pastor sebenarnya tuh? Ya persiapan berarti kan Prapaskah itu kan persiapan ke Paskah gitu ya. Karena menjadi paling sentralnya itu kan Paskah. Kita Ya. persiapan secara spiritual 40 hari itu persiapannya. Oke. Yang diawali dari Rabu Abu berarti. Rabu Abu. Iya, udah dari Rabu Abu. Tapi kalau pertanyaannya persiapan sebelum masuk masa puasa itu kapan? Berarti kita menyebutkan masa biasa, tidak ada persiapan yang khusus begitu. Oh, tidak ada persiapan khusus Iya, sebenarnya. iya, Oke. Hanya saya tertarik dengan pertanyaan itu. Kalau saudara-saudara kita yang Muslim itu mulai puasa, memang mereka pergi ke kuburan atau pergi ke ziarah ya? ziarah macam gitu ya? Iya. Apakah diartikan seperti itu? Nah itu saya nggak tahu persiapan itu dalam arti itu ya. Oh, oke. Karena Ya, memasuki masa puasa, saudara Ya. kita yang Muslim biasanya ada yang Biasanya. munggahan Ah, istilahnya. kayak begitu. Kalau gitu kita sambungin aja Silaturahmi. Pastor. Di Katolik sebenarnya harusnya ada ritual apa nih sebelum masuk ke masa Prapaskah? Tidak ada. Tidak ada. Kita mulai dengan Karena- Rabu Abu itu. Masanya masa biasa gitu Iya, ya masa soalnya biasa. disebutnya ya. Ah. Jadi Son kalau kita misa nih Ya. minggu biasa kesekian, nah itu disebut minggu biasa tuh masa Iya, biasa. Tidak ada aja. kegiatan Tidak ada. khusus. Dan bukan untuk persiapan ke Hmm. masa Prapaskah, Tuh, bukan. jadi Karena benar-benar ada literally persiapan. masa Prapaskah dimulai ketika Rabu Abu. Iya. Rabu Ya. abunya. Yang mana kali ini Rabu Abunya unik nih. Kenapa? Ada sebagian yang jadi Kamis Abu coy. Ah, itu dia. Kenapa? Kan pemilu. Oh, nanti. 14 Februari Iya. ya. Itu memang unik. Iya, Pemilunya sama Rabu Abu barengan. Oke. Gitu. Lalu juga sama Valentine barengan. Karena 14 Februari. Betul. Terus kenapa jadi Kamis? Enggak, ada beberapa gereja yang akhirnya mungkin Menggeser. Jadi ada yang Menggeser. Rabu, ada yang Kamis juga ada tambahan gitu ya. Ya, Sebenarnya ya. Pastor boleh nggak sih kalau kayak digeser gitu perayaan Rabu Itulah Abu? yang jadi masalah. Atau jadi Kamis Abu? Itulah kalau namanya membuka itu kan harus ada eventnya dengan memberikan abu itu ya. Ah. Mau membuka masa Paskah itu, berapa Paskah itu ya, dengan memberi abu. Ya. Kan berarti hari Rabu udah mulainya. Iya. Dan bukan hari Kamis dan atau bukan hari Minggu. Iya. Meskipun terjadi loh, bukan hanya karena pemilu. Iya betul. Yang lalu-lalu pun terjadi yang tiba-tiba diberinya hari Minggu. Udah lewat, tidak event lagi, itu bukan peristiwa yang momentumnya bukan bukan momentum di situ. yang bagus Ya, gitu. oke. Nah, tapi pada faktanya Ha-ha. sepertinya akan ada pergeseran Tahun untuk ini Yang beberapa nih. tadi gereja. itu tadi Iya. jadi Kamis gitu ya. Iya, artinya pertimbangannya cukup kuatkah untuk gereja menggeser? Iya. Ini kita bukan Ya, ngomongin ini. aturan gereja Oke, yang oke, gimana oke. ya, Pak Surya? Saya ini ngomong kepada saya sebagai Iya. liturgis ya. Liturgis berarti kan memang Iya. spesialisasi bidang liturgi ya. Iya. Memang
menjadi kurang afdol lah Iya gitu itu ya, kurang afdol. Ya. Namanya Rabu Abu, dan hari Rabu itu tuh membuka. Kalau begitu hari Kamis ngapain? Iya. Mau bukanya hari Rabu berarti belum puasa. Berarti mundur sehari. Iya, dan yang momen hari ini masanya Rabu, Jumat itu tuh signifikan sebagai hari. Iya, Betul. Bukan Kamis dan atau hari apa. Midweek dan Iya, oke, itu oke. dia. Berarti kalau kayak di Keuskupan Bandung sendiri untuk Rabu Abu tetap di tanggal 14 nih. Hari Rabu maksudnya, Iya, Keuskupan Rabu Abu. Abu. Seluruh dunia tidak boleh berubah Oke. gitu ya. Seharusnya. Nah, artinya dan itu yang paling benar. Iya. Dan soal misalnya mengapa mesti digeser, itu yang saya tidak tahu. Misalnya apakah tidak boleh ada misa karena itu keramaian, Oke. karena itu hak Iya. pemilu, maka akan ada peristiwa-peristiwa politik yang kayak apa. Khawatirnya ada kerumunan yang barangkali ada alasan pasal itu menggesernya gitu. Oke. Tapi jangan berarti tidak apa-apa, jadi sudah hari Kamis saja atau hari Minggu saja, enggak. Iya. Tapi anggaplah kita, terutama saya sama Nodi, kita tidak punya power nih untuk melakukan perubahan. Kalau ternyata gereja mengeluarkan informasi bahwa untuk keamanan misalkan, latar belakang keamanan, menjaga keamanan, dan terjadi, ya kita harus ikut ya berarti ya Pastor ya. Itu kan. Kalau datangnya memang dari pemimpin tertinggi, betul, ya kita ngikut. Itu yang dalam artian tadi ngomong formal atau normatif. Tapi kalau tadi ngomong apa istilahnya secara pandangan pribadi, perasaan pribadinya, nah nggak itu afdol gitu. saya mengatakan aduh nggak afdol. Ini sama kayak misalkan Natal di 26 kayak aneh. gitu. Kayak gitu. Aneh. Gimana, Atau berarti kalau gitu Paskahnya juga jadi mundur sehari. makanya Pastor, nggak tapi dihitung 40. kalau ini jadi solusi misalkan karena mungkin ada pemilu, tapi gereja kasih kebijakan untuk ditambah jam misanya untuk Rabu Abu di jam-jam yang harusnya begitu. jadi lebih nyaman harusnya kalau gitu. Mungkin aja. Dan pasornya misalnya kalau disuanya satu pasor bisa 3 kali misa di situ. Nah, misalkan Iya, begitu misalkan. ya, dikasih jam lain opsional agar umat juga bisa Iya. ikut kewajiban sebagai warga negara dan juga warga gereja. Tapi kita rasa kita cukup bijak untuk mengembalikan ini ke gereja ya, karena kita cukup yakin ya gereja akan memberikan solusi. Ya karena kita umat ya pada akhirnya kan ya mengikuti saja nih pada akhirnya. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik apapun. Nanti gereja mengeluarkan pengumuman apa, ya mudah-mudahan yang terbaik lah ya Pastor ya. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Memang. Nah ini kembali lagi ke Rabu Abu. Kita coba pertajam di Rabu Abu ini. Pastor, buat saya yang outsider 2 kali nih. Outsidernya 2 kali. Sekali lagi selalu saya tegaskan di tiap episode ya. Ya. Pastor, Tapi malah bagus karena Malah berarti dia bagus, punya jadi ada pertanyaannya banyak. pertanyaan. Iya. Kalau saya dia yang nanya, bertanya udah tahu. iya, udah agak aneh. malah dihukum kalau dia nanya. Lu kemana aja gitu. Takutnya saya kelihatan bodoh. Pastor, kenapa sih simbolnya abu? Apa sih makna Rabu? Iya, Abu. kalau itu memang ada dalam perjanjian lama juga ya. Jadi kitab suci perjanjian lama itu sudah punya kebiasaan namanya bertobat, itu ada hubungannya dengan abu ya. Yaitu menabur abu di kepala, duduk di atas abu, berpakaian yang kasar gitu ya. Apa identik dengan budaya orang Yahudi saat itu? Iya, ada hubungannya. Termasuk juga pernyataan yang dalam Kejadian itu kan, engkau Adam ya, engkau dari tanah akan kembali ke tanah ya, engkau dari abu akan kembali ke tanah. Itu kan dari perjanjian lama. Itu yang dipakai oleh di gereja yang kita mengatakan engkau adalah abu akan kembali pada abu kan, pada waktu diberi tanda itu. Saat itu. Karena saya belum pernah ya. Iya, Jadi, kan biasa kan kalau lagi komunikan tubuh Kristus. Saya kalau waktu Rabu Abu kalimatnya ada dua itu ya. Ada 2. Satu bertobatlah dan percaya pada Injil. Oke. Tapi yang paling umum atau saya yang selalu menggunakannya adalah engkau adalah abu Kembali ke akan abu. pada abu gitu ya. Kalau saya tahu aneh dong. Lu kapan soalnya? Tapi jadi ditanya nih Pastor, kalau boleh yang nggak? boleh nggak nih yang non Katolik kayak Sony belum Kan kalau komunitas boleh, pertama, diberkati boleh. gini. Boleh. Oh boleh. Boleh, karena apa? Karena itu adalah sakramentali istilahnya ya. Sakramentali bersifat sakramen gitu ya. Iya. Dan itu kan sebagai tanda pertobatan. Iya. Sekarang ya saya tidak mau mengatakan bahwa apa Sony belum bertobat. bukan Ya, Sony penuh mau dosa sih mau memang. jadi Katolik. Saya tidak begitu, bahwa Iya. bagi dia sendiri meyakini Iya. dengan pertobatan beri tanda abu itu ada impactnya secara Boleh, simbolik, boleh aja. boleh Iya. gitu. Oh, oke. Boleh Ya, saja. boleh, dan sebenarnya. yang sudah belum dibaptis juga boleh Tapi menerima harus itu. meyakini, disarankan lebih harus meyakini Ya, sebagai maknanya, tanda sebagai pertobatan tanda. bahwa saya tuh apa sih nothing ya, saya tuh hanya Iya, abu iya, lah begitu. Itu dia simbol abu. Jadi Iya, memang iya. secara historical ini di Perjanjian ambil juga lama dari perjanjian benar, lama iya. budaya masyarakat Betul, Yahudi. begitu. Wow. Dan yang pastinya juga ini abunya nggak sembarangan nih. Campur mau nanya abu apa sih? Abunya ini dibuat dari Abu Marlo. Bukan. Abu Kasman. Kalau Abu Marlo, waduh.
Ini namanya Abu Marlo udah disebut berarti harus diundang. Iya, Abu Marlo, kita ngobrol lagi. Siapa dia teh? Abunya ini Son, Teman kita ini Pastur. spesial nih Son. Terbuat abunya ini dari daun palma yang kita keringkan. Iya. Yang dipakai di Minggu Palma tahun Iya. sebelumnya Pastor ya, betul ya? Jadi bukan abu sembarang dari hawu, bukan. Lain hawu emang lain gitu. Jadi memang Iya, iya. kenapa Minggu Palma harus dibawa pulang ke rumah, ditaruh di salib dan lain sebagainya. Iya, iya. Dan nanti kan mengering sendiri itu, Iya. biasanya udah mengering sendiri itu dikumpulkan ke pihak gereja. Pastor, teknisnya gimana sih Pastor sebenarnya? Pengumpulan Ya serahkan aja kalau masih di lingkungan di mana yang terdekat itu kan pasti ada kepala lingkungan ya. Oke. Serahkan aja nanti dia kasihkan ke paroki gereja. nanti di paroki diproses jadi Iya, abu iya, yang kita akan terima dipakai. aja. Pokoknya nanti kalau misalnya umat lihat kenapa yang saya kok abunya tipis berarti daun palmanya kurang di paroki tersebut. Ya, atau kurang sepuhan aja. Sama Kurang ini. berwarna abu. Ini harus ditanyain Pastor. Eh. Kan tadi Sony nanya kenapa harus abu. Ya Hmm. kalau saya kenapa harus dari daun palma. Ini agak beda nih. Si abunya kenapa Iya. harus dari daun palma? Sama dengan Minggu Palma, apakah harus pakai daun palma kan? Iya, simbol lagi nih ya, Pastor. Simbol lagi, dan itu kan berarti kita di Indonesia kan sebenarnya palma lebih itu kan Palem, tumbuhan yang lebih Mediterranean sana ya, Iya, lebih tumbuh di betul, sana di padang betul. pasir apa gitu. Daripada sini kita mungkin daun-daun cau lah atau apa gitu ya misalnya. Ya. Atau Kalau saja waktu itu Tuhan Yesus turunnya di di sini. Garut. Iya, mungkin daun Baru cau. daun kelor. daun kelor apa gitu kan Iya, ya enggak. benar. Oke, oke. Tetapi Ini budaya ya. secara makna daun palma itu sendiri punya kekuatan untuk mengusir roh jahat loh secara kita ya. Iya. Kalau kita bahkan mengusir ular. Ada jenis ular kalau ditanam itu tuh pada hilang gitu ya. Oke. Jadi tanda petik secara magical gitu ya, magic ya. Tapi juga secara simbolik karena memang kita harus mengikuti yang dipakai di sana. Iya, simboliknya gitu ya. Simbolnya. Oke. Dan itu kan bukan daripada dibuang. Tanda itu kita pakai tanda untuk pertobatan Iya. untuk menyambut Yesus. Jadi memang Gereja Katolik kan tidak lepas dari banyak simbol ya. Salah satunya ya ini. hampir banyak serba simbol, betul, Dan ini kan abu Minggu Palma itu. itu kan sebenarnya untuk memuliakan pemimpin ya, Betul. simbol untuk menyambut raja. Waktu di Minggu Palma itu kan gitu ya. menyambut Yesus ke Yerusalem. Ya. Kalau sekarang mah kan yang setik begini. Oi. Waduh, ini wibu nih. nanti dibakar Wibu gimana dia. tuh dibakar? Jangan. Oh, plastik. Jangan. Kalau konser Pastor sekarang suka gitu. Ya, kan? gitu. Cuma kalau Berwarna, dulu ya, mungkin tenang. daun palma. Ya, gitu. ya kan. Iya. Kebayang wibu zaman dulu daun Iya. palma coy. Taiga. Ya. Oke, nah ini berarti masuk ke rabu abunya lagi, Pastor. Ternyata sumber abunya dari daun palma Iya. yang dikumpulkan itu tersebut. Kemudian saat misa baru diberikan. Iya, diberikan. Itu yang deket-deket rabu abunya itu sendiri tuh masa puasanya di mana sih, Pastor? Saya Mulai hari itu. mulai setelah Hari rabu Rabu itu ya. Setelah diberkati abu atau Kamu- sebelum berangkat ke gereja itu harus udah sudah puasa. puasa. Logikanya kalau ngomong hari berarti kan sebelum berangkat ke gereja ya, sebelum karena diterima. tanggal jam 24 ke Pergantian 00 jam. itu tuh Iya, sudah Rabu. sudah hari Rabu gitu. Oh, itu Jadi hanya matahari simboliknya. tenggelam itu sudah Rabu abu. Masih perdebatan ini Pastor Oh, soalnya iya karena di umat awam ya. Iya. Nanti abis dikasih Habis abu dikasih baru. abu. Nah. Ada yang enggak dong kan Rabunya udah mulai. Nah ini Pastor Iya, jawaban iya. yang benar adalah Enggak, jawabannya malah begini. Apakah ketika saya sudah mulai puasa, apakah saya boleh menerima harus mendapat abu? Itu pertanyaannya. Ya. Yang oke. sekunder adalah menerima abunya itu. Oh, itu sekunder Oh, malah yang primernya puasanya. Ya ampun Tuhanku, Gitu. maafkan hambamu yang berdosa ini. Ya, aja jadi Iya, bukan iya, berarti iya. oh, jangan mulai karena kan belum dapat abu gitu kan ya. Nah, kalau misalnya mulainya hari Minggu, hari Kamis, Oh, kan berarti orang iya. puasa itu adalah yang tadi pada hari Rabu dan Jumat ya. Iya. Iya. Nah ini Oke. makanya ternyata jawabannya adalah Rabu Iya. abu itu adalah dapetin abunya sekunder Bapak Ibu umat Iya, sekalian. primernya tuh puasanya. Jangan kita meributkan hal-hal yang malah sebenarnya wah kita melupakan esensi utamanya puasanya Iya. ini. Nah, puasanya sendiri nih Pastor. Ya. Kita mengenal puasa karena kita hidup di Indonesia, mayoritas kita saudara-saudara kita muslim. Betul. Saya pribadi lebih mengenal puasa untuk umat muslim. Bahkan saya 41 tahun nggak tahu di agama saya ada puasa. Di kitab suci sih ada tulisan Ada, puasa. Tapi kalau ada. saya pribadi dan melihat orang tua, keluarga, sepertinya tidak ada yang berpuasa dengan konsep puasa yang saya pahami Ya. dari saudara-saudara muslim. Muslim. Nah, puasa di gereja Katolik itu puasa yang
konsep apa sih? Seperti apa sih, Iya, Pastor? iya bahkan saya mau mengatakan dulu bahwa Protestan ya itu juga punya puasa, dan menurut saya amati. Nah, saya yang tidak tahu apakah Lutheran atau Calvinis atau Zwinglian, saya tidak tahu. Tapi sekte Kristen tertentu itu mereka puasa, saya melihatnya lebih kuat daripada Katolik. Betul. Ya, ini apa mereka itu apa istilahnya ya kalau namanya hanya makan roti yang tidak beragi ya, dan minum saja gitu. Kayak mutih ya, mutih, mirip mutih. Bahasa kita mutih. Iya. Itu dipraktekkan oleh saudara-saudara kita Protestan ya. Di Amerika pun melakukan begitu. Kok saya tidak ya? Gini Son, saya bilang, kenapa saya bilang Pastor setuju gitu, maksudnya teman-teman Protestan puasanya lebih kuat. Bahkan mereka Senin Kemis juga ada yang puasa loh. Oh iya. Ya selain mungkin selain budaya, kan? Selain budaya, tapi juga ternyata ada puasanya, istilahnya puasa apa. Nanti puasa apa? Ada puasa Daud kalau nggak salah gitu. Ya itulah. Makanya ada modelnya. Jadi ada adorasinya gitu. Betul. Ya. Ini puasa ini adalah untuk menggenapi apa misalkan gitu. Jadi untuk mengatakan bahwa di ntar. Protestan ada itu tradisi Kristen yang cukup kuat. Ada gereja Timur juga sama. Nah dan Katolik ya. Katolik ini lebih apa tadi, tradisi. Mentradisikan bahwa lebih ringan barangkali ya. Tapi itu saya mengatakan ringan itu soal penafsirannya ya. Oke. Kalau kuatnya misalnya kalau dalam arti yang serius, beratnya berat loh. Makan satu kali itu tradisinya itu adalah makan setelah matahari terbenam ya. Berarti kan kalau mereka saudara-saudara kita Muslim tuh pas bukanya ya. Buka puasa. Hanya sekali itu dan nanti baru makan sahur lagi. Nanti tidak ada sahur, tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi balik lagi ke jam 6 lagi. Itu makan satu kali itu. Oh, ini based on apa nih Pastor? Tradisi. Kemudian berubah menjadi jam 3 siang, makan satu kalinya itu jam 3 siang. Oke. Ya. Oke. Berubah jadi, itu karena ada aturan yang merubahnya. Ya, tadi kalau nggak tahu kalau hanya makan malam, apakah saya bisa bekerja siang-siang itu macam-macam itu ada pertimbangan produktivitas lah gitu ya. Maka menjadi jam 3. Tapi kemudian itu juga hilang di patokan jam 3 tuh buka puasa teh. Jadi hilang. Jadi terserah mau apa. Paginya kenyang sekali udah, atau siang makan siang kenyang sekali, atau malam makan kenyang sekali. Menjadi bebas gitu. Pokoknya makan kenyang sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian yang nonton, jangan bingung. Ini Pastor Fabi cerita tradisinya zaman dahulu. Dan sekarang yang kita alami, baru saya mau bilang bahwa sekarang itu katanya yang saya tahu makan kenyang satu kali. Tapi maaf kalau saya taunya pagi sarapan boleh tapi jangan kenyang ya. Siang kenyang boleh. Malam makan yang ringan-ringan juga jangan kenyang. Betul nggak Pastor? Iya betul. Ditafsirkan seperti itu sekarang. Tapi ada juga, mohon maaf nih, yang agak-agak sedikit mereka doang makan kenyang sekali. Warak pisang gitu kan. Warak pisang 3 kali itu makan kenyang sekali gitu ya. Cuman berarti sekarang tradisi yang ataupun juga kebiasaan yang berjalan di umat adalah ya kita pagi sarapan boleh, tapi porsi dikurangi. Boleh minum ya. Oke. Kalau dulu tuh nggak boleh minum. Ya tidak boleh, ketat. Sekali aja pokoknya ya makan minum. Dulu itu kapan sih, Mo? Ya kalau misalnya ambil abad pertengahan ya berarti tahun 1300 something berakhir. Artinya zaman kita sekarang yang sedang kita jalani sejak minimal kita lahir, itu mah kita sudah mengalami beberapa perubahan. Tadi menyebut ada puasa Daniel apa gitu ya. Puasa Daud, puasa Daniel ya. Itu tuh Perjanjian Lama begitu, jadi udah tradisi, bukan ngomong tradisi itu dalam artian berarti sebelum Kristus juga berjalan dan masih terus sampai masuk ke dalam tradisi Kristus dan papa gereja ya. Dipraktekkan. Karena misalnya dalam Injil ada pertanyaan murid-murid kepada Yesus ya. Itu murid-muridnya sebab Yohanes Pembaptis pada puasa, kita kok nggak puasa? Kan dijawab oleh Yesus ya. Artinya memang ada tradisi puasa, itu saya ngomong tradisi itu seperti gitu. Dan ketat. Puasa itu. Dan hanya dalam ranah makanan? Atau ada puasa? Yang pertama itu dalam arti, tadi ngomong pantang, kita belum ngomong pantang ya. Ini puasa itu berarti kan hawa nafsu. Ya. Apa istilah kalau mortifikasi itu berarti saya tuh biar mati gitu ya. Mati raga ya. Self denial gitu kan. Dan intinya apa? Saya memang ingin hidup menjadi spiritual, menjadi rohani dengan puasa itu.
Oh. Dan itu tuh tradisi dunia ya, bukan hanya Katolik, bukan hanya Kristen atau Yahudi ya. Semua menarik diri nih tanda kutip ya dan selama masa puasa. Tradisi Yunani kuno juga begitu. Ini cara atau media orang mungkin untuk mencapai ini tertentu dengan cara supaya berpuasa. Punya pencerahan, supaya saya mengerti sesuatu, supaya batin jiwa saya tenang, macam gitu. Ini masih bisa kita temukan di beberapa agama budaya di Indonesia kan? Ya, mutih itu tadi di masyarakat Jawa mungkin. Mati geni, tidak mau terang, itu yang dipakai oleh orang Hindu Bali misalnya gitu nyepi ya pada saat nyepi. Itu sama, itu ke praktek askese ya, praktek mortifikasi tadi, apa namanya tadi? Mati raga gitu ya. Saya yang saya tahu puasa PUAS puasa. Itu mah lagu, Pak. Tapi ternyata Son, ini juga penting yang banyak yang masih bingung, orang kadang ngomong ya, puasa itu pada saat Rabu Abu aja sama Jumat Agung. Sisanya enggak. Ada yang bilang puasa tuh Rabu sama Jumat, kebalik sama pantang. Nanti kita belum bahas pantang nih ya. Puasa dulu Pak Sur biar tajam. Puasa Rabu Abu Jumat Agung doang. Mengawali dan mengakhiri atau setiap hari selama 40 hari ini. Iya, itu dia. Saya pakai tradisi dulu ya. Itu baru nanti ke tradisi Bapak Ibu ya. Dalam artian sekarangnya kayak apa gitu ya. Dulu. Dulunya namanya puasa gitu kan, bahwa itu kan 40 hari itu 40 hari dong. Sama seperti saudara-saudara muslim, saya enggak tahu 30 hari. Nah, kita tuh 40 hari. Yang tadi istilahnya makan sekali atau pokoknya yang tidak memuaskan diri, yang sifatnya hedonistik perut itu gitu ya. Itu tuh sungguh 40 hari. Jadi tidak ada namanya 40, tidak ngomong hanya Rabu saja atau Jumat saja, tidak gitu ya. Kemudian menjadi depres, yaitu bahwa Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat ya. Itu tuh Jumat dan Rabu yang seluruh dalam bulan puasa itu 40 hari itu gitu loh. Hari. Berarti, pokoknya setiap Rabu dan Jumat. Oke, asumsinya aja. Berarti 4 minggu sampai 6 minggu nih. Oke. Dan itu tuh berarti ngomong pantang juga adalah pada hari Rabu dan Jumat. Gitu ya. Nanti kita ngomong terus itu, lanjutkan. Yang mana tradisi yang tadi 40 hari itu sampai sekarang pun masih berlaku. Yaitu di luar masa puasa pun tradisi minimal yang saya tahu adalah di Italia lah ya. Atau mungkin yang Katoliknya sangat kuat. Rabu dan Jumat itu mereka, ini luar masa puasa ya. Tidak makan daging. Oh, pantang. Beda. Iya, jadi hanya makan ikan lah Rabu dan Jumat itu di luar masa puasa 40 hari ini. Jadi kalau misalnya ke toko cari daging itu nggak ada ikan di sana kan di Italia. Itu sudah mirip-mirip dengan habit dia nggak sih, Pastor, pada jadi akhirnya? Budaya. Nah, itu mana lebih dahulu mana saya tidak meneliti itu, tetapi bahwa ada pemahaman secara spiritual kalau hari Rabu dan Jumat itu jangan makan daging gitu, karena ada hubungan dengan Yesus Kristus gitu ya, atau kedagingan macam-macam gitu. Itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau di negara lain yang negara lain gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ke Indonesia atau modern lah begitu, yang bukan hanya saja Italia masa yang sekarang saya tahu gitu ya. Nah, itu jadinya yaitu bahwa yang namanya pantang puasa ya hanya Rabu dan Jumat gitu. Ini artinya orang berasumsi dari sebuah kebiasaan dan diasumsikan orang sampai akhirnya jadi seolah-olah itu aturan yang benar gitu. Ngomong aturan. Jadi dibuat, saya ngomong sangat wajib. Kalau di Muslim tuh ada yang namanya ada sunnah dan ada apa itu? Makruh. Bukan. Makruh bawahnya ya. Fatwa. Bukan. Wajib bukan. Ada apa istilahnya sangat tidak boleh tidak gitu ya. Pokoknya mutlak. Nah, di Katolik juga sama, ada yang mutlak wajib nih ya. Yaitu apa? Rabu Abu dan Jumat Agung. Itu wajib. Lamun itu minimal yang tidak boleh tidak. Oke. Ya. Sehingga tadi mengapa saya katakan mengapa Rabu Abu menerima abunya itu seakan-akan sekunder daripada puasanya. Saya hendak mengatakan itu loh. Karena puasa yang sangat super wajib lah. Iya. Super wajib. Tidak boleh dilanggar. Itu mutlak sebagai Katolik mah gitu ya. Yaitu Rabu dan Jumat Agung. Itu sangat wajib. Terus ada yang di bawahnya dari super wajib tadi. Iya dong, Allah Jumat dan Rabu itu loh, kamu tuh pantang puasa loh. Di luar Rabu Abu dan Jumat Agung itu. Tiap Rabu dan Jumat dalam 40 hari itu begitu ya. Itu. Kemudian kalau misalnya yang lebih mau diterapkan
bukan radikal, tapi dalam artian saya mau lebih dari bukan hanya saja Rabu dan Jumat saja, tapi 40 harinya. Eta halus gitu. Sunnah atau apa tadi. Tapi tidak diwajibkan. Ada istilah gitu lah. Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Kalau dilakukan bagus itu teh. Berarti benar-benar mengandalkan kesadaran pribadi seseorang dong Pastor. Sangat. Soalnya gini Pastor, banyak yang jadi piributan antara umat, antara satu lingkungan di WA grup. Enggak, puasa tuh gini. Kayak gini gitu. Ya, jadi mendingan dijabarkan sama Pastor Fabi gitu ya. Berarti tadi sekali lagi kita ulang, kita highlight ya Son ya. Yang super wajib banget itu Rabu Abu dan Jumat Agung. Yang wajib itu adalah Rabu dan Jumat selama 40 hari masa Prapaskah. Dan yang kalau mau dilakukan boleh itu lebih bagus ya. Gitu. 40 hari mulai dari Rabu Abu sampai dengan Jumat Agung. Karena di luar dari latar belakang keimanan, sebenarnya kan puasa secara medis juga itu alasan kesehatan yang baik ya Pastor. Itu kita ngomong sisi yang lain itu betul. Sisi lain juga bisa kita lihat karena mengatur pola makan seseorang, detoksifikasi supaya nggak kayak kita bertiga. Betul. Kamusu. Bapak. Iya. Ini kemaya tuh ya. Kesorot tadi ya. Kesorot lah. Tapi benar Son, kan ada detox juga. Detox. Ya? Karena saudara-saudara kita Muslim juga momen berpuasa beberapa yang memang ingin program itu jadi momentum. Kita pun sebenarnya bisa. Harapannya kan setelah 40 hari ini itu jadi habit yang baik gitu. Karena sudah terbiasa nih 40 hari. Betul. Gitu. 40 hari karena ada motivasi religinya nih, spiritualnya. Nah, tapi itu yang harus utama loh itu ya. Yang utama. Bukan supaya pengen dancing. Bukan maksudnya enggak. Diet itu bonus. Setelah 40 hari jadi habit gitu, siapa tahu. Betul. Iya. Oke. Nah, itu kan tadi ada pantangnya juga nih. Kita belum masuk ke pantangnya juga sebenarnya. Baru puasa. Tapi kenapa sih daging itu identiknya hanya daging merah? Ayam juga daging loh. Tapi ayam masih boleh. Ikan daging. Tidak, ayam tidak boleh. Ikan boleh. Ikan kan ada daging. Enggak, ikan bukan termasuk daging ya. Bahkan ikan itu simbol Kristus ya, Iksus ya. Jadi suci. Coba kita tarik dulu deh, pantang keseluruhannya dulu deh. Apa sih pantang di Katolik itu Pastor? Jadi gini poinnya tuh ya, namanya harus pantang itu kan akan lebih personal daripada pukul rata ya, general atau gebiauyah ya. Artinya apa yang paling menjadi ketergantungan, kryptonite, kelemahan. Artinya ketergantungan dan mana berhubungan dengan hawa nafsu ya, yang saya tuh menjadi kurang rohani lah, kurang spiritual. Nah, orang masing-masing kita kan rada-rada berbeda. Iya, benar. Dia suka berjudi umpamanya. Oh ya ampun. Umpamanya ya. Dia minum-minuman keras. Itu benar. Kebangetan ya. Misal ini umpamanya. Kok ini bisa pas? Iya, tapi Steph kan orangnya saleh ya, dia mah saleh. Jadi kayak Raja Salomo saleh. Jadi bisa enggak ada gunanya dia pantang berjudi, orang tidak pernah berjudi gitu ya. Ngapain pantang minum, orang enggak pernah minum kok misalnya gitu ya. Pantang mundur boleh. Itu masa revolusi. Jadi apapun ya, misalnya saja entah perokok, entah bahkan ada yang lebih ngelucu, misalnya saya pantang sambal selama 40 hari ini. I think so. Karena bagi dia mungkin appetite hidup itu kalau makan sambal umpamanya ya. Oh iya. Kalau enggak pantang minum kopi 40 hari. Dia coffee addict nih. Yang misalnya mungkin malas orang bahas pornografi. Iya, itu. Bisa itu. Itu kan ya 3 lah, misalnya ada hubungan dengan kemurnian itu berarti pasti menyangkut seksual ya, seks gitu ya, berarti dalamnya antara pornografi ya. Lalu misalnya saja hedonisme ya, ketaatan, dugem macam kenikmatan duniawi ya, spektakuler begitu. Sukanya Maya nggak datang ya, misalnya Maya tuh shopping gitu kan, gitu hobinya gitu belanja online itu misalnya gitu. Shopee. Ya itu tuh jangan gitu, misalnya sekarang saya enggak gitu kayak gitu. Hai wahai istriku tercinta, tolong didengar ya sayangku ya. Istrimu cuma promo tanggal 1, 2, 3. Gak apa-apa, masukin keranjang aja dulu ya. Oh gitu. Jadi yang memang jadi ke tergantungan dia pribadi. Ya, jadi tidak bisa dipukul rata. Jadi dilarang merokok ya, banyak orang tidak merokok begitu ya. Saya juga nggak pernah ngerokok.
Di dalam ruangan. Termasuk tadi pantang daging tadi ya. Nah ini kan ada orang yang memang tidak suka daging. Ya betul. Maka dia tidak pantang daging. Nah itu kan pertanyaan. Lalu ada lagi yang orang seluruh hidupnya kan dia menderita, dia orang miskin ya, tidak pernah makan daging, tidak mampu beli untuk makan daging ya. Nah itu kan berarti di mana dong pantangnya gitu ya. Saya pernah, walaupun ini salah, tapi ini tadi ngomong personal ya, pengalaman gini ya. Daging itu lebih mahal nggak dengan ikan? Dibandingkan maksudnya? Dibandingkan. Saya pikir tuh ikan tuh lebih mahal loh ya. Misalnya steak salmon, saya hari ini malam ini makan steak salmon, mahal sih ya. Itu salmon, Pastur coba ikan cucut. Itu tuh juga mahal. Kamu sudah datang dulu ke Pangandaran gitu ya enggak? Artinya sebenarnya bukan alasan ekonomi, bukan kalau ikan mah lebih murah gitu ya. Daging lebih mahal, bukan. Karena daging ini bahasa Yunaninya shark ya. Shark itu artinya kebadanan, kebertubuhan ya. Itu yang disangkal. Manusia itu bukan hanya daging loh, tapi ada dia spiritual gitu. Supaya ingat. Simbolik lagi nih ya. Ya, jadi harus daging gitu. Iya. Terus bahwa Yesus itu disalib ya, hendak menebus gitu hidup manusia ya. Nah sekarang kan keyesusannya berarti tubuhnya itu ya menyelamatkan kita gitu kan ya. Nah sekarang apa yang kita ini kita sangkal, kita tinggalkan gitu karena supaya selamat. Dengan tidak makan daging, pakai bahasa gaibnya tuh saya bisa selamat loh gitu ya. Karena jalan ke kerohanian begitu. Iya. Istilahnya secara simbolik saya tidak makan daging itu berarti memang untuk mengingatkan hidup jangan terlalu berkedagingan gitu. Dan kedagingan ini mungkin banyak juga dianalogikan sebagai kemauannya kita. Nafsu-nafsu tadi, hasrat ya. Entah yang sifatnya seksual, entah nggak tahu apa ya. Nah, kemalasan juga itu kan kedagingan ya. Kemalasan. Mau tidur mager ya misalnya. Ke sebelah sini ngomongin. Iya, mager. Apalagi kalau gerimis Pastur, udah paling enak itu. Indomie kuah ya kan. Pakai telur sama cengek. Udah gitu selimutan bobo. Tapi ini kan kalau rumah Noni harus pinggir jurang nih Son. Mungkin umat juga mau nanya tapi sungkan. Kalau hubungan seks suami istri gimana nih Pastor? Selama masa pantang dan puasa. Kalau kita berkaca dari puasanya saudara-saudara yang Muslim, bahkan kan hubungan seksual suami istri juga minimal sampai buka puasa ya, ada tidak diperkenankan gitu. Saya berbicaranya saya sebagai pastor ya yang selibat itu saja. Saya melihat itu kan suatu tindakan yang suci ya. Artinya dalam dunia pernikahan make love ya, dalam dunia pernikahan itu kan tindakan yang sakral ya, itu ekspresi cinta satu sama lain ya. Itu harusnya ya. Tapi kalau misalnya itu dibaliknya itu adalah sebenarnya lebih mengeksploitasi lust ya, nafsu begitu ya. Menurut saya itu pasti salah karena hidup perkawinan itu sendiri kan kalau misalnya demi nafsu tadi, menurut saya salah. Iya kan? Ya. Apalagi kalau keseharian memang misalkan seksualitas untuk suami istri ini menjadi kenafsuan mereka itu sendiri gitu kan. Maka mereka harus berpuasa dari situ. Bahkan bukan menyiksa tapi artinya memaksa atau saling memaksa begitu kan ya, tidak saling membutuhkan gitu ya. Tapi saya ingin memuaskannya, kenapa kamu tidak? Mungkin itu malah jangan menurut saya itu. Oh iya, kalau motivasinya seperti itu. Motivasinya. Berarti kalau gitu boleh tapi dengan catatan. Kayaknya. Boleh tapi Bang Tiis. Ngukurnya ini saya tidak tahu ya. Nggak tahu Son. Kalau misalnya kamu orang mau hidup istilahnya bercinta ya. Gitu. Apakah berdoa dulu gitu baru gitu kan? Nah, kan itu ya pertanyaannya ya enggak. Mungkin pohon gitu, tapi kan ini kan tindak ini sakral loh, suci lah. Kalau begitu berarti boleh gitu loh. Dengan kita mengatakan aduh. Harusnya terjawab. Kami nggak berdoa. Aduh loh. Ya. Aduh, tapi mohon maaf Pastor, emang harusnya kalau memang mau begitu harus kan prokreasi ya. Prokreasi. Kalau Katolik kan prokreasi. Jadi ya itu juga salah satu bagian dari. Jadi balik lagi tadi pertanyaannya, kalau kita tajamin boleh tapi dengan syarat tidak mengedepankan nafsu. Itu dia. Nah, pertanyaannya lempeng lah, son pokoknya banget tatiis. Pastor, ada sanksinya nggak kalau ini dilanggar? Kalau kita bicara pantang atau puasa, ada sanksi nggak sih? Ini saya yang tidak suka istilah itu ya. Kan ini kan kepentingan pribadi.
Kebutuhan saya, kebutuhanmu masing-masing gitu loh. Iya. Bahwa namanya saya ingin supaya lebih spiritual, bahwa ada balancing antara badan, jiwa, roh ini gitu kan. Syaratnya tadi lewat pantang puasa tadi gitu ya. Kan kebutuhanmu. Iya, Gitu ya. Personal. Ini. Jangan diatur orang lain jadinya gitu ya. Iya, lalu berhubungan dengan Yesus yang menyelamatkan segala macam itu kan personal gitu loh. Iya. Jadi kalau tidak melakukan akan dosa, bukan masalah dosa. Itu tuh supaya kamu tidak berdosa, kamu melakukan itu gitu. Jadi saat kita melanggar pun, ya itu konsekuensi kita dengan batin kita pribadi dengan Tuhan. Orang gereja nggak bisa ngejar sampai segitunya ya. Nah kalau misalnya kita, ya sebenarnya kita duluan daripada Muslim, tapi Muslim bagus mengingatkan kita bahwa masa puasa itu disebut bulan yang agung, bulan yang suci apa gitu ya. Karena tidak ada bulan-bulan yang lain yang lebih tinggi, lebih bagus daripada bulan ini gitu ya. Ini kesempatanmu gitu ya untuk tadi bertobat. Berlomba-lomba juga mencari pahala. Misalnya. Nah sekarang kalau misalnya tadi kalau tidak melakukan itu dosa enggak? Ini disediakan waktunya yang paling bagus untukmu gitu kan. Masih nawar ya. Masih nawar, masih enggak gitu ya. Masih setengah-setengah. Dan berarti kalau gitu juga puasa dan pantang ini tidak hanya sekedar makanan, minuman dan nafsu, tapi kebiasaan buruk pun juga. Contoh ngomongin orang, bergosip, lalu juga nyari ribut sama orang, gitu-gitu. Kalau itu sudah dihindari nih Pastor, dari durasi 40 hari. Sehari pernah kecolongan, dibayar di hari berikutnya. Tidak ada. Katolik tidak berpikir begitu. Puasa. Tadi kalau tidak itu maka berdosa, atau kalau kurang denda, maka dikodo denda. Enggak berpikir begitu, karena itu tadi kan ini kan kepentinganmu gitu ya. Ya mungkin tidak afdol aja dirinya menjalankan itu ya, Pastor ya. Dan itu personal, hanya dia yang bisa menilai. Bayangkan bahwa hari Rabu Abu ya tidak puasa, tidak merasa guilty feeling, sudah merasa dihukum itu sebenarnya. Pengakuan dosanya kali ya Pastor ya. Nanti ini nih penting nih. Pantang puasa ini selama 40 hari ini akan beriringan juga dengan pengakuan dosa. Sebelum Paskah, dan itu biasanya di masa-masa prapaskah. Ya, disediakan. Gimana Pastor itu tuh? Jadi wajib pengakuan dosa? Pengakuan dosanya atau balik lagi? Gua mah nyediain, lu mau syukur kagak ya udah gitu. Jadi jangan ngomong begini. Kalau saya tidak mengaku dosa berarti saya dosa, orang kamu punya dosa. Logikanya jangan gimana? Jangan dosa aja lo udah dosa. Iya sih. Iya, gue dosa, kenapa nggak ngaku dosa? Ya itu kan berarti kan ritual ya. Kalau berarti karena sekarang ada masa atau pengakuan dosa, saya harus mengaku dosa, kamu nggak mengaku dosa. Enggak, bukan ritualnya. Ini kepentingan pribadi. Saya ingin menyucikan diri gitu loh. Gereja melayani, diberikan waktunya yang dilayani, bla 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 gitu. Ya. Manusia ini bebal ya kita. Apalagi gini Pastor, punya pendapat begini. Aduh, kita ngaku dosa ya. Kemarin Natal udah ngaku dosa, misal gitu ya. Terus gue ngaku dosa. Ya nggak apa-apa. Berarti misalnya gini, hari ini mengaku dosa ya, dan kemudian waktu masuki masa prapaskah itu ya, kemudian saya tidak mengaku dosa, ya tidak apa-apa. Bukan waktu prapaskah itu harus mengaku dosa, bukan. Orang saya sudah mengaku dosa sebelumnya, atau bahkan mungkin karena kan dalam hukum kelima perintah gereja itu mengaku dosa itu setahun sekali ya. Minimal. Iya minimal. Okay. Menyambut tubuh Tuhan juga setahun sekali gitu. Justru takutnya berpikiran begini, kemarin Natal udah ngaku dosa, gue mau ngaku dosa lagi, dosanya masih itu juga. Nah itu masalah lain lagi. Yang ngeri kan orang jadi berasumsi karena takutnya ini ketiadaan aturan gak sih Pastor, saat orang akhirnya punya pemikiran sendiri, berasumsi sendiri, wah saya udah pengakuan dosa, jadi masih dihitung kali yang kemarin atau nanti gini. Nah itu dosa kan, saya merasa berdosa, saya berdosa. Dan sekarang saya harus mengakukan gitu, supaya entah lega, entah diberkati, entah bahwa saya menjadi kembali ke kemanusiaan saya yang ilahi gitu loh ya. Jadi bukan berarti harus mengaku dosanya, bukan. Ya. Balik lagi itu adalah tempat untuk kita maksudnya menyadari dosa-dosa kita, dan kita yang mau untuk ngaku dosa. Berarti kalaupun juga tidak mau ya monggo gitu ya, gereja mah nggak akan tidak hukum. Mau itu karena tidak merasa berdosa ya. Mungkin atau tidak mau. Walaupun aneh ya, tidak merasa berdosa, pasti ada sih gitu ya. Merasa berdosa, tapi mungkin karena malu dosanya itu lagi ditumpuk nanti besok kalian gitu. Oh ya, boleh. Itu boleh aja. Dosanya itu lagi. Ya satu kan minum lagi ya kan.
Yang dosa kalau minum sampai mabuk. Iya. Ini minum loh. Iya, minum. Dosa. Iya, betul. Itu ngomong minum-minum menarik Iya. ya nih. Saya gimana rumusannya bahwa boleh makan atau minum ya, tapi itu dalam kurung loh ya, water gitu. Kalau bahasa Inggris ya, jadi Bukan wine. minum tuh jadi wine yang beralkohol apa tidak gitu. Soda Pada tidak. 80 hari itu gitu. Oh, oke. Itu karena memang artinya mengembalikan konsep kesucian diri itu totalitas ya, Pastor Gitu. ya. Tidak Tujuannya itu. tidak setengah-setengah, tidak ini boleh kali ya, ini kali ya. Gua gini, tapi ini kayaknya bisa deh. Enggak. Total seluruhnya 40 hari Oke. itu gitu. Nah, harapannya apa sih Pastor dengan kita dikasih waktu 40 hari ini sebenarnya at the end goals-nya itu kita menjadi suci kembali, kita menjadi apa sebenarnya Pastor? Iya, jangan ngomong kesehatan ya, udah tahu tadi ya. Tapi kalau dalam arti kan bahwa saya menjadi ilahi lagi, saya menjadi suci lagi ya, saya menjadi secitra lagi dengan Allah gitu loh ya. Minimal dekat lah ya, nggak secitra Dekat juga dengan dekat lah gitu. apa ya, artinya kata-kata yang kayak Mendekati. begitu Iya. gitu ya. Yang kalau itu sebagai persiapan ke masa Paskah, supaya waktu Paskah itu saya memang merayakan dengan Iya. Gembira, Gembira. hati yang bersih. Kita merasa layak karena Iya. kita sudah suci, Sudah untuk menghadap bersih. Tuhan. Wah. Iya. Iya. Berarti kalau misalkan ini juga nanya termasuk hobi ya. Hobi gimana Pastor? Ya. Termasuk nafsu juga kan? Iya dong. Waduh. Semua yang namanya ketergantungan. Saya membayangkannya begini. Taruhlah misalnya hobinya mancing atau Pelihara malah burung, lebih spesifik aja Pastor. Gak mancingnya diganti pelihara Kan burung. pelihara. Biar langsung kena. Kalau pelihara kan harus dikasih makan, Pak. ada mendapat kepuasan batin, kepuasan fisikal ya, atau self esteem dengan memelihara atau hobi tadi gitu, merawat tadi ya. burung. Jadi kurang ingat orang lain atau kurang memperhatikan ke apa tadi kerohanian. Ya Indonesia wasabi iya son terus son serang son kan. Berarti memang itu. Berarti Kalau memang tindakannya cukup dia nilai bahwa ini saya kecanduan ke sini. Kecanduan, edik. Edik. Di mana saya mengutamakan insting saya, mengutamakan nafsu saya gitu. Padahal kita harus menguasainya, mengkontrolnya gitu ya. Sebagai orang rohani gitu ya. Iya. Selama kita cukup menyadari, oh ya, ternyata saya dengan melakukan hobi saya banyak yang terlupakan nih. Betul. Ini tertarik ke sana. TikTok juga tuh berarti ya, medsos ya, TikTok, bisa medsos loh. Instagram, Oh iya, YouTube. benar ya yang Kan zaman yang sekarang ibu-ibu FOMO itu drakor. dosa berat itu FOMO sekarang. Fear Karena of- benar. Jadi Jadi missing out. Jadi kalau misalnya pada 40 hari ini sungguh-sungguh meninggalkan enggak ada komputer sini ya. Laptop. Meninggalkan itu dahsyat. Menurut saya tapi puasa yang kerja kalian, dahsyat kerja. gitu. Bukan-bukannya happy, kerja kalian. Enak aja. Jadi CPU nggak disebut, cuma laptop. Oke, artinya segala hal. Ini Iya. memang gereja tidak memberi batasan yang definitif ya. Artinya apapun yang membuat kita Iya. mendewakan hal ini, mendewakan itu tadi yang sifatnya dan badan daging badan, dari yang disarankan itu yang Iya. jadi pantangan kita. pantangan. And for your information, Son, kita mulainya itu tahun ini di tanggal 14 Februari ya, Pastor ya. Iya. Which Oke, is Rabu abunya ya. Anda lagi ada di mana itu? Ingat, Indonesia. iya, Anda lagi ada di mana itu ya maksudnya? Masih di Indonesia. Di Indonesia. Ya, ya. Dan ya itu 40 hari. Iya. Ya, selamat menikmati masa pantang dan puasa. Kecuali kan tidak mendewakan kegiatannya. Iya. Tidak Bisa mendewakan. Sebagai nafkah ya. Sebagai betul. Bisa dong. Ya. Membahagiakan orang lain ya enggak ya. betul. Boleh itu enggak itu dan itu bukan edik gitu. Bukan edik nggak, maksudnya gue cuma mau bikin Sony nggak nyaman makan aja gitu. Aku tetap nyaman. 40 hari. Oke, Pastor, kalau begitu nih umat ini kan mungkin ada yang dewasa, bahkan yang dewasa pun mungkin belum mendapat informasi Ya, seperti yang kita Yes. dapat hari ini. Nah, adik-adik yang kecil nih mungkin yang baru Iya. kan ada proses belajarnya nggak sih Pastor Ya. buat adik-adik Jadi baru yang memulai? pantang puasa itu yang wajib tadi adalah setelah umur 14 tahun dan 65 Oh, sampai rentangnya. 65. Rentangnya 14 Jadi saya sampai 65. enggak lagi loh, saya 67 loh ya. Wah, bisa Jadi saya tidak kena wajib tadi pantang puasa enggak. Pastor serius? Iya. tapi ya, kan kalau 14 pastor sampai statusnya 65. tetap Kenapa? statusnya pastor Oh tetap iya, karena saya dilakukan pastor baik. seluruh hidup saya juga merupakan pantang puasa. Kamu tuh gimana sih? Oh iya ya.
Iya. Iya benar Iya juga sih ya, sih. kesana non. Nggak ngaruh dengan yang sudah komuni pertama atau tidak ada pengaruhnya? Umur ya, saya nggak tahu. Lebih ke usia. 14 tahun itu berapa ya? 14 iya, SMP, kalau sudah komuni terima pertama 9 ya, 9 tahun apa 10 tahun kali ya. Bukan gitu. bukan komuni pertama. Jadi pokoknya umur 14-an. Kalau dia belum komuni pertama misalkan nggak harus juga atau ada syarat dispensasi? sakramentinya? Iya tadi yang sebut dengan wajib tadi ya, wajib tadi. Kalau misalnya dia inisiatif untuk latihan gitu ya, boleh, tapi tidak wajib. Jadi ibarat mau coba setengah hari boleh. Ya, sambil belajar gitu ya. Ya. persiapan. Mengapa begitu kan? Itu kan ada 14 itu berarti menyangkut kesadaran moral ya. Oke. Dan kesadaran moral itu berarti kan orang yang sadar bahwa hidup ini tuh ada yang dimensi spiritual loh, gitu ya. Iya. Saya tuh ingin hidup suci loh, kayak gitu-gitu loh ya. Asumsinya 14 sudah bisa memahami hal itu ya. Ada motivasinya. Betul, karena juga kalau memang mau ngomongin sakramen adalah mau baptis dewasa juga umuran segitu ya. Oh gitu ya? Maksudnya yang kemarin kita sempat ngobrol San, bahwa kalau baptis bayi kan ada orang tua yang mewakili. Tapi kalau yang mau menentukan saya mau masuk Katolik itu di umur belasan juga, rasanya 14-15 ya. 14-15. 7 udah dianggap dewasa 7 bahkan. udah dianggap dewasa. Iya, kalau baptis. Kalau mau baptis. Tapi kalau puasa ternyata 14. Saya kalau tadi 14-15 berarti jam 2:15. Nggak salah sih. Nggak salah Jam 2:15 sih. Aduh, emang kalau 2:15 kenapa telat makan? Bukan. Lapar ya. Oke, berarti yang kecil pun kalau mau mencoba silakan. Nah, ini ada nggak sih momen keluarganya nggak sih Pak? Maksudnya walaupun ini individu sifatnya, ada nggak sih motivasi gereja untuk mengeduket ini sifatnya lebih ke untuk keluarga? Apa yang bisa yang disampaikan ke keluarga bahwa Pekan Suci dan juga rangkaian 40 hari berpuasa ini ada pesan khusus nggak sih untuk keluarga atau memang seindividu dan personal itu sebenarnya ini? Nah ini ngomong lain ya. Jadi kalau istilah keluarga itu namanya Piccola Ecclesia. Piccola Ecclesia gereja kecil ya. Kalau tadi separoki ya atau selingkungan, separoki, sekeuskupan itu kan gereja ya. Eklesia itu. Nah sekarang yang terkecilnya itu apa? Keluarga. Dan kalau yang besar ini kan mulai dari yang keluarga-keluarga ini kan. Dan tadi yang individu itu ada dalam keluarga. Betul. Jadi pasti kalau kita ngomong Piccola Ecclesia tadi itu sebenarnya keluarga ini menjadi kumpulan atau sel terkecil ya dari yang lain. Jadi pasti ketika satu orang ini, individu ini di dalam keluarga melakukan itu kan itu untuk keluarga loh. Bahkan saya secara teologis ya mau mengatakan keselamatan individu, suami itu ada hubungan dengan istri loh, ada hubungan anak loh gitu ya. Jadi ada satu kesatuan loh gitu ya. Gitu. Bahkan ini mungkin tidak sangat Katolik, dosa bapak itu pasti ada hubungan dengan anak loh atau punya imbas ke anak loh. Anak ini ke ini jadi tidak sangat individual gitu loh. Iya, paham. Walaupun tetap memang itu tanggung jawab sendiri ya, tetapi dalam keluarga ini tidak terpisah. Iya, ada keterikatan. Bahkan sorry to say, kutukan itu tuh selalu ada hubungan dengan keluarga loh gitu. Identiknya gitu. Iya. Makanya punya peran yang penting juga berarti keluarga untuk hal berpuasa ini ya Pastor. Itu dia. Dan kalau misalkan dalam satu keluarga ada yang tanda kutip mengingatkan. Dan polisinya biasanya ibu. Polisinya tuh ibu biasanya ya. Iya kan. Iya, yang ngelanggar pertama si bungsu. Di cover sama bapaknya. Iya betul. Karena bapaknya juga akhirnya ada yang mendahului saya. Jadi kan tapi maksudnya adalah karena ini keluarga adalah gereja kecil, gereja yang paling sel terkecil juga. Jadi mungkin dari sini adalah juga momen reminder untuk masing-masing anggota keluarga sebelum nantinya jadi di kelompok dan di gereja, di lingkungan keuskupan semua bagus gitu. Karena sepertinya memang menjalankan bersama-sama itu akan lebih betul. Ini ya, maksudnya membangun imannya bareng-bareng, saling mengingatkan dan yang tua bisa mengajarkan ke yang kecil. Ini momentumnya berarti ini ya harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh umat nih berarti Pastor ya. Tadi orang saudara-saudara kita Muslim itu bulan puasa itu ada bulan suci ya, bulan suci Ramadan ya. Bulan suci kan Ramadan ke Syawal. Mengapa kita tidak? Mengapa kita tidak menggunakan itu gitu momentum itu gitu. Ya, dan mudah-mudahan nih setelah ada obrolan sama Pastor Fabi ini kita semua lebih terbuka pemikirannya ya. Mudah-mudahan juga iya benar ini teh momentum
personal, sudah disediakan oleh gereja momennya, kenapa nggak dimanfaatin? Bonusnya kurus loh, bonusnya, bonus banyak positifnya lah gitu ya. Plus jadi nggak suka lagi sama tamusu, makan beras kolesterol merah, kolesterol turun tuh, asam urat hilang gitu. 40 hari lumayan coy. Iya betul. Ya mudah-mudahan detoksifikasi badannya juga jalan bagus gitu. Oke, berarti kalau nanti pas gerejanya nih, Pastor, saat Rabu Abu, apa sih yang harus umat persiapkan nih saat masuk ke gereja? Dia sudah berpuasa segala macam. Ada doa sendiri nggak sih? Karena doa khusus nggak sih saat kita masuk ke masa? Tidak ada. Ya, tidak ada. Itu kan penerimaan Abu dalam misa ya. Jadi tidak ada tidak ada liturgi yang sangat khusus juga. Oke. Ada memang pemberkatan Abu, ada tapi itu kan bukan upacara yang khusus sebetulnya ya. Mau pagi misalnya, mau sore misalnya sama aja Pastor. Ya itu dia. Jadi gini ya, ini kalau ngomong paling tadi ngomong event ya, momentum yang paling dahsyat itu adalah hari Rabu itu kan sebelum matahari terbenam. Ngomong hari Rabu tuh ya. Kalau matahari sudah terbenam udah dihitung hari Kamis loh, betul, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya adalah sore ditutupnya sampai jam 5 umpamanya ya. Kan masih belum tenggelam ya. Masih Rabu. Jadi bisalah misal Rabu sore jam gitu 4, loh. jam 5 gitu. Komode lawan pagi gitu loh. Komode madi. Si komo lewat jalanan macet, Pastor. Penonton yang di Belanda bingung. Kenapa Toto bahas Kak Seto? Si komo. Apa barusan Pastor Fabi ngomong komodo? Bukan. Komoderi apalagi. Pasta gigi dong. Kodomo. Yang tadi mau dibilangnya bagaimana nanti kalau hari Kamis. Nah itu pertanyaan saya tadi tidak. Eventnya itu momentumnya nggak greget, apalagi hari Minggu, sehingga saya mengatakan nggak usah lah. Iya. Kalau memang di parokinya masing-masing ada pagi, cobalah kejarlah pagi. Iya. Pulangnya bisa nyoblos. Ini pembicaraan ini levelnya rada tinggi. Sekarang saya ngomong begini ya. Kalau saya pastor paroki atau memanage sebuah paroki ya, ada pastor berapa sih? Tapi kan yang boleh memberikan itu juga tidak mesti pastor. Itu juga bisa awam gitu kan ya. Prodiakon yang Abu tadi ya. Iya, karena itu sakramentali. Jadi kalau misalnya umatnya banyak ya biarlah mereka bagikan gitu ya. Dan saya berpikir bisa nggak di luar misa? Tapi asal hari Rabu ya. Pikir saya secara teologis bisa. Di mana ada orang-orang berkumpul, misalnya kita berdoa ya, kita doa kami ya, gitu ya, atau baca Injil satu kali dan doa gitu, bagi bisa. Karena sakramentali. Iya, karena sakramentali. Dan ini tuh kan pentingnya tuh supaya Rabu Abunya tuh diterima hari Rabu gitu, daripada Minggu. Pastor, ini kan sama aja dengan kalau komuni dikirim ke rumah. Mirip gitu. Berarti kalau sekarang orang sakit nggak bisa ke gereja, Rabu Abunya gimana? Kalau bisa online jawaban nggak? Ya nggak, serius, karena kalau orang yang nggak bisa pergi ke gereja karena sakit dan lain sebagainya, tapi pengen tetap menikmati sebuah tanda pertobatan dalam. Tapi misa online kan bukan misa. Betul. Jadi ibarat bisa menghubungi ke prodiakon atau siapa yang membagikan itu. Dan tidak lantas TV berdebunya dipakai debunya. Misa online TV-nya berdebu. Disusut. Enggak gitu. Kan boleh sama awam kan. Dan fenomena yang paling menarik itu adalah ya yang dulu kan lebih yang pertama-tama yang tradisi itu di gini ya, ditabur. Ya karena ada perjanjian lama tuh begitu, ada siapa namanya Ratu Esther namanya, bukan Nabi Esther ya, Ratu Esther. Dia cantik ya, dia ratu namanya juga kaya. Tapi ketika bertobat dia menabur abu di kepalanya ya, memakai pakaian yang kasar segala macam. Berarti tidak mementingkan lagi kecantikan gitu ya. Simbolnya. Gitu ya. Kemudian berubah di gereja Katolik itu beri tanda ini salib. Dan ini lebih disenangi. Karena supaya ada tanda benar-benar gitu ya. Lihat sehingga saya datang ke
kantor sini nih, lihat nih gue ini udah. Mohon maaf, ini Rabu Abu puasa dan pantang juga ya, jangan sombong please ya. Tapi dipakai itu. Iya, dipakai sombong terus di foto. Iya, benar. Ya kan? Itu salah satu bentuk kesombongan, Pastor. Iya, tetapi saya senang dalam dia sombong, dia senang ada kesombongan rohani atau gini. Iya, paham. Pengakuan identitas. Iya. I'm a Catholic. Selama kita bisa menjaga motivasi kita menunjukkan itu untuk apa. Tapi pengalaman uniknya adalah ketika kita ketemu awam, umat lain mungkin gitu ya. Punten, kenapa? Itu dahinya kotor. Iya. Padahal mah ditato aja teh. Mending diingetin langsung, punten. Jangan langsung hapus dong, bro. Tanya betul. dulu. Boleh dihapus nggak, Pastor? Setelah misa? Boleh aja ya. Oleh kita sudah selesai apa ya, boleh aja, kenapa tidak? Artinya tidak mendewakan hal-hal simboliknya. Sekarang saya sudah ditandai oleh debu itu dan mengingatkan saya ini hanya ada debu kan? Ya. Bukan berarti untuk dipamerkan juga ya, sudah tuh selesai gitu. Iya sudah. Soalnya kan ada yang gini, ini mah prodiakonnya sensitif, kenapa emang kanal pisan? Iya, ada yang pakai paha. Pak, itu bikin patung, Pak. Kalau kandel gitu pasti bukan daun ini, bukan daun palem, itu mah mehong panci. Panci itu awet ya itu. Bener. Tapi kalau habis stok abu, penggantinya apa, Pastor? Misalkan di satu paroki banyak nih, kebetulan stok abunya terbatas. Masih ada antrian umat. Hosti mah kan banyak ya, pabriknya ada. Saya tidak belum pernah. Tapi kalau air suci saya pernah. Ketika berkati air gedung itu besar ya, air sucinya habis. Maka torennya diberkati. Tidak saya bayangkan dengan air biasa ya, maupun itu hanya berkati kan berarti air apapun juga. Saya membayangkan tadi yang diberkati secara meriah tadi punya khasiat, jadi kan nyampur ya air ini gitu. No problem. Nah, apakah abu dengan demikian ada sisanya nggak tadi? Campurin ke saya gitu ya, supaya kamir kayak ragi gitu ya. Abu apapun gitu loh. Iya. Tidak mesti abu daun palem itu tadi. Asal jangan abu gosok, Pak, perih. Iya. Kamu abu rokok. Tapi biasanya sih nggak tahu ya, ini kayaknya menurut belum pernah ada ya. Kalaupun juga sampai harus kurang gitu ya, kan udah dikumpulin dari sebelum masa prapaskah nih untuk si daun palma kering. Kalau sampai belum cukup juga sih feeling saya, Pastor ya. Kayaknya Pastor Paroki udah punya pertimbangan umat sekian banyak. Mungkin juga ada palma-palma yang sengaja diberkati, setelah itu mungkin dibakar juga. Jadi abu juga ditambah ya gitu. Dan tidak menghilangkan makna utama Rabu Abu si umat juga jangan. Wah, abis abu nih, saya nggak suci deh, nggak kesana berarti Pastor ya. Hanya kalau misalnya benar-benar tidak ada palma, lalu pakai apa sih? Saya membayangkannya merang ya apa? Arang. Bukan padi tenon. Pare. Alang-alang. Bukan arang-alang. Pohon mangga. Padi senason. Padi itu kan ada apa namanya teh? Jerami misalnya. Oh iya mungkin bisa. Memang yang pengalaman jawabannya bagus. Itu kan bisa pakai itu kan, itu kan masih sejenis lah gitu lah ya. Iya mungkin juga ya. Cuman yang memang umumnya adalah palma ya. Iya cukup sih Mas selama ini. Belum pernah ada cerita lantas kekurangan abu. Bertanya jadi kata hati-hati. Jadi kita harus berhitung. Pastor, dari tadi ditanya kita mulainya kapan puasa, berakhirnya nih Jumat Agung. Beres misa atau beres matahari terbenam? Muncullah burung hantu, suaranya merdu. Ya ini pertanyaan serius dan ini penting ya. Karena begini, apakah harus selesai pada sampai Jumat gitu ya? Dan mati sungguh-sungguh tidak puasanya ketat sampai hari Jumat? Atau hari Kamis, Kamis putih. Iya. Malah Kamis putih nih. Iya, Kamis putih itu kan sudah namanya perjamuan malam terakhir ya. Sudah ada kegembiraan loh. Jadi kita ada di situ di sana. Jadi yang tadi saya tidak ngerokok 40 hari, sekarang saya ngerokok hari Kamis gitu, hari Kamis dia. Hanya masalahnya dengan ada bukan kebiasaan, ada orang punya penafsiran seperti itu. Jumatnya kan wajib. Jadi balik deui. Nah, jadi gimana? Dalam artian tadi ngomong selesainya tadi ya. Yang sekarang dipakai itu kan
apapun juga alasannya, karena ngomongnya Rabu dan Jumat itu adalah hukumnya yang paling tinggi gitu ya. Berarti terakhirnya Jumat. Terakhirnya Jumat. Nah, masalahnya terakhirnya Jumat setelah kita misa Jumat Agung atau pas tetap pergantian jam. Sehari. Hitungan hari ya. Hitungan hari. Selama itu kesebutnya masih hari Jumat, sampai matahari terbenam gitu. Soalnya ada beberapa mungkin termasuk saya juga umat begitu beres misa bebas. Oh, enggak. Bukan misa. Tapi harinya. Oke, Pastor, berarti umat ini kalau obrolan ini kan ada mungkin karena dari kegelisahan atau experience bahwa ada umat yang mengalami ketidaktahuan. Sedangkan kan ini kan tradisi gereja Katolik sudah berlaku ribuan tahun ya. Kira-kira apa nih? Tidak khawatir ini akan jadi apa di umat akan jadi diskusi sendiri? Karena kan akhirnya asumsi itu tetap ada di mana-mana, Pastor. Umat di sini yang kita bahas hari ini gitu. Ada yang punya pemikiran gini lah, pemikiran gitulah. Atau kebiasaan mereka dari dulu udah salah gitu. Saya sampaikan ini tanda petik tradisi dan yang paling normal, yang lumrah ya. Penjelasannya maupun tadi yang saya katakan itu semua gitu ya. Walaupun umat bisa mencari tahu sendiri, ngobrol dengan pastor parokinya misalkan, gitu-gitu pun juga sangat mungkin berarti. Ya mungkin, tapi tadi sejak Robin nanti kalau secara prinsip kan itu kan hanya sebagai latihan rohani, ya mortifikasi ya, self denial, apa tadi teh Pak Hodi? Mati raga misalnya gitu ya. Jadi kan memang tadi personal gitu. Dan berarti apakah terbuka untuk menafsirkannya sendiri-sendiri? Nah itu yang memang misteri. Bukan misteri, artinya memberikan kemungkinan bahwa pantang puasa mah kayak gini karena kan saya sangat pribadi, bagi saya itu saya menahan diri atau menyangkal diri itu kayak gini gitu kan, itu kan sangat itu bisa terjadi gitu. Karena pendapatnya pribadi gitu. Nah, tapi gereja tidak punya kekhawatiran karena masing-masing punya kesempatan untuk menafsirkan sendiri, Pastor. Enggak dibikin dari sebuah aturan blak gitu tuh. Enggak ya. Enggak. Tidak akan ke sana berarti gereja. Hanya dibatasi apapun aneh. Misalnya tidak boleh ngerokok, jangan makan sambal, atau kalau makan jangan kalau biasa pakai kerupuk jangan pakai kerupuk. Enggak boleh ngopi, enggak boleh apa. Gitu, tapi itu kan mun bisa tong hirup sekalian. Ya, tapi kan beda, saya enggak ada masalah itu ya. Maksud Sony adalah takutnya umat malah ada berbagai versi dan malah jadinya dibawa praktek berbeda semua. Kalau Katolik kan biasanya terkenal satu suara dari Vatikan nih. Tadi yang ditanyakan dan saya jawab adalah itu yang paling yang sudah Katolik Oke. Berarti kalau begitu umat sekalian mungkin mengalami atau pernah atau punya tradisi yang berbeda dengan apa yang diomongin Pastor Fabi, ya nggak salah juga. Karena sepersonal itu kalau orang mau tobat kan caranya beda-beda gitu ya kan. Nah Pastor, kalau gitu pesan apa nih yang mau disampaikan Pastor Fabi ini di masa 40 hari Prapaskah dan khususnya juga nanti di Rabu Abu yang kebetulan jatuh pada tanggal kita mencoblos. Momentum kenegaraan ada, momentum keriaan duniawinya ada, Valentine, dan betul. Juga momen ini jatuh di menurut Pastor momennya nggak enakan atau ya sudahlah. Sama satu lagi Son, maaf, biasanya habis nyoblos plus Valentine tempat makan diskon promo. Aduh kan, Pastor. Tapi pesennya jangan daging atuh, tadi salmon lah gitu, lotek gitu loh. Tapi kan jajana anggar ya. Gimana Pastor? Banyak event satu hari yang sama. Kalau saya sih ya, kita dalam rekaman ini tuh mungkin pantang puasa itu pada zaman modern sekarang ini penting ya, mendesak ya. Dimana kehidupan sudah terlalu menjadi sangat tanda petik material dan fisikal ya, kepuasan badaniah gitu terlalu dieksplorasi ya. Itu tidak kesalahan orang Katolik, tapi memang kultur begitu ya. Tapi orang Katolik kan terkenal orang-orang yang radikal, orang yang memang kukuh gitu ya, mencari kesempurnaan, itu udah terkenal di zaman dulu kan. Nah sekarang seperti bahwa ada 40 hari ini, sok atuh pakai kesempatan ini gitu untuk sedikit mengeliminir derasnya kultur tadi yang memuja hedonisme macam gitu ya. Cobalah lakukan gitu. Bahwa kita bermasalah dengan harinya tadi, hari Rabu itu Valentine gitu ya. Kan masalah ini godaan yang paling tinggi, berarti itu semakin melawan godaan itu tadi semakin hebat. Bahasa Muslimnya tuh ganjarannya lebih gede gitu ya enggak. Lalu apakah dengan pemilu itu ada masalah dengan tempo atau momen yang penting?
Nah, saya tidak melihat masalah karena pemilu mah jambaraha bisa aja, kenapa tidak? Jangan dijadikan alasan untuk ditabrak gitu ya. Dan hendaknya sih jangan karena boleh Kamis dan boleh Minggu, Rabu mah kewel lah gitu. Kalau sempat Rabu sok Rabu lah gitu. Betul lah judulnya Rabu Abu. Bukan Minggu Rabu, Minggu Abu bukan ya. Iya itu dia. Kalau bisa ajak keluarga. Betul. Ajak keluarga kan tadi sebagai sel gereja yang terkecil dan gitu. Ajaknya ke gereja, jangan ke rumah Abu. Jadi doa tuh di rumah Abu. Pulang gereja sekeluarga ke TPU. Oh enak. Jangan ke TPA, tempat pembuangan akhir. Iya. TPU juga adalah tempat pemilihan umum, bukan tempat pemakaman umum. Bukan, jangan. Kerewas. Apaan nih? Lu lagi TPU-nya harus jelas dong. TPU apa nih? Iya, lu lebih jelas. Tempat pemilihan umum, nyoblos pemilu, malamnya. Tempat pencoblosan ya. Ya, Valentine sama pasangan boleh, tapi ingat pantang dan puasa. Irit Valentine kali ini. Iya. Tapi buat umat yang kebetulan juga Pak Sariha sebagai petugas TPU. Omstek nih kayaknya nih. Omstek kayaknya petugas yakin. Petugas yakin. Rompina soalnya alus wae. Petugas berarti kalau beresnya sore enggak gereja. Ada alasan. Ya diatur-atur lah, udah dewasa. Iya. Tukeran aplusan sama yang lain. Terima kasih Pastor Fabi. Thank you. Sama-sama. Ini baru Rabu Abu ya. Mungkin nanti akan spesifik ada bahasan Kamis Putih. Jumat Agung terutama. Kenapa begitu ya? Gitu. Siapa Pastor Fabi? Oh, saya sih. Waktunya Asal jangan makan ayam aja pokoknya. Gak makan ayam. Iya. Gak terima ayam Om Step. Kalau Pastor Fabi mah babi katanya. Itu jelas babi. Umat sekalian terima kasih sudah menyaksikan. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Nodi, Sony dan juga Pastor Fabi pamit. Ketemu di Rumah Noni berikutnya. Bye bye.